Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Adelina dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Al-Qaeda. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses beralihnya masa Orde Lama ke Orde Baru, khususnya tentang kejadian G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Peralihan kekuasaan dari era Orde Lama ke arah Orde Baru merupakan sebuah transisi yang besar bagi bangsa Indonesia, serta dilatar belakangi oleh banyak hal dan intrik yang mengiringi. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Baru adalah adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Gerakan G30 SPKI atau yang biasa dikenal dengan G30 SPKI merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Rencana gerakan PKI pada tanggal 30 September 1965 diawali pada tahun 1950, dipelopori DN Aidit bersama kawan-kawannya Sudirman dan Nyono. Dalam merealisasikan usaha tersebut, mereka membentuk Front Nasional yang bekerja sama dengan kekuatan borjuis. Akibat adanya gerakan ini, berbagai aksi digelar untuk menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya. Aksi ini dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda dan Pelajar-Pelajar Indonesia seperti KAPPI, KAMI, dan KAPI. Muncul pula KASI yang dilakukan oleh KABI, KAWI yang membulatkan tekad dalam Front Pancasila. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan AD, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad atau Pangkop Kamtib Maijen Soeharto diangkat menjadi Menteri atau Panglima AD. Bersamaan dengan itu, diadakan pula tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Selain itu pula, pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila tersebut berkumpul di halaman gedung DPR GR untuk mengajukan tritura yang berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, serta penurunan harga barang. Aksi tritura berlangsung selama 60 hari sampai dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar 1966. Super Semar merupakan surat perintah Presiden Soekarno yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966 yang menginstruksikan Soeharto yang merupakan Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk meredakan situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Setelah Super Semar diumumkan, perjalanan politik di Indonesia mengalami masa transisi. Kepemimpinan Soeharto telah kehilangan supremasinya. MPRS kemudian meminta Presiden Soekarno untuk mempertanggungjawabkan hasil pemerintahannya, terutama yang berkaitan dengan Gerakan 30 SPKI. Dalam sidang umum MPRS tahun 1966, Presiden Soekarno memberikan pertanggungjawaban pemerintahannya, khususnya mengenai masalah yang menyangkut peristiwa G30 SPKI. Namun, dalam pertanggungjawabannya itu, Presiden Soekarno hanya memberikan amanat seperti dalam sidang-sidang lembaga yang berada dalam tanggung jawabnya. Pidato pertanggungjawaban Presiden tersebut sering dikenal dengan istilah Nawaksara yang artinya 9 pokok masalah.
Akan tetapi, dalam 9 pokok masalah tersebut tidak menyinggung masalah peristiwa G30 SPKI, sehingga pertanggungjawaban tersebut tidak lengkap, dan MPRS meminta Presiden Soekarno untuk melengkapinya. Pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang ditolak oleh MPRS tersebut diikuti oleh keadaan masyarakat yang semakin tidak menentu. Soeharto sebagai pengemban Super Semar melakukan sidang istimewa MPRS. Kemudian pada tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967 berhasil diadakan sidang istimewa MPRS. Dalam sidang tersebut dapat dihasilkan 2 keputusan, yaitu yang pertama, MPRS menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Kemudian yang kedua, penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967 yang berisi mencabut mandat dari Presiden Soekarno dan mencekal aktivitas politik Soekarno sampai pelaksanaan pemilu dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Dengan ketetapan itu, masa pemerintahan Orde Lama telah berakhir dan digantikan dengan pemerintahan Soeharto yang ingin menegakkan dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, yang lebih dikenal dengan istilah Orde Baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa Super Semar yang menandai dan menjadi tonggak munculnya Orde Baru. Itulah tadi video yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.